Nah, terkait dengan rong 3 tadi itu saya katakan. Jadi rong 3 Bapan Tribun itu jadi masalah. Saya selalu mengatakan, purusa di sini bukanlah purusa jenis kelamin. Apa itu ide? Purusa itu adalah spirit. Spirit? Ya, spirit. Bagaimana dikatakan spirit itu purusa? Purusa memang yang kekal. Makanya ketika Tuhan sendiri menciptakan alam ini menurut Purusa Sukta, judulnya Purusa Sukta dalam Rigveda, di mana Tuhan tidak berbentuk, disebut Purusa, bahkan menjadi Maha Purusa, oleh ajaran Siwa Siddhanta Diadosi menjadi Tri Purusa Siwa Sada Siwa Paramasiwa ya. Inilah dia adalah Purusa ini adalah kesadaran consciousness, atuter. Kemudian ketika dia menjadi perdana, dia menjadi ketidaksadaran, acetana tadul. Jadi yang disebut wanita itu hanya ada di wilayah material. Bukan jenis kelamin sebenarnya. Oh, seperti itu. Ya, sehingga dengan demikian, mungkin saya sebagai maskulin dari jenis kelamin, ada juga perdana saya terkait dengan ikatan saya dengan Maya Siratato yang dikonstruksi melalui apa itu? Pikiran dan jasad saya. Baik. Sementara Atman saya spirit. Pada jero juga demikian, ada purusa Anda berupa Atman, sementara jasad Anda adalah perdana. Dan pikiran Anda. Ini tolong dipahami, ini yang tidak sampai. Selalu kita bertengkar di sebelah selatan apa di sebelah utara. Ya, seperti itu. Di manakah meletakkan yang purusa dan perdana yang perempuan? Akhirnya saya sendiri supaya kita tidak berdebat kusir, saya katakan kalau memang dia sudah purusa mau kau tempatkan di selatan juga tidak akan masalah. Kan gitu. Tapi kita ingat, kita punya framework. Kita punya tata laku. Kanan dan kiri. Kita mulai. Ketika kita akan kembalikan ke Tuhan, siapakah yang sebagai sentral? Siapa? Jelas Tuhan. Teosentris bukan antroposentris. Betul. Jadi teosentris inilah Tuhan yang pegangnya, bukan kita. Jangan kita yang jadikan sentris, pusat, sentrum. Jadikanlah Tuhan, kanannya Tuhan atau kirinya Tuhan. Gitu. Baik, dan sampai sekarang ini masih rancu akhirnya diambil keputusan seperti itu terkait dengan Ibunte, Bapante, dan Ragante itu. Kemudian dengan konsep daripada Atman itu Preta, kemudian Pitra, Pitara, dan Dewa Pitara. Apakah ini juga mempengaruhi sebagai tempat wilayah? Karena beberapa masyarakat sempat bertanya seperti ini deh. Apakah seseorang leluhur saya yang sudah digesang Mekingsan Digeni, kemudian dia tetap dinamakan Yang gitu kan, Pitra atau Pitara seperti itu. Di mana yang harus diaturkan punjung atau persembahan sehari-harinya? Apakah di batarannya, apakah di rong 3-nya, apakah di asagannya, ataukah memang benar-benar di kolong rongnya ini? Ini juga menuai beberapa polemik. Kalau yang namanya Mekingsan Digeni, itu tidak ubahnya juga dengan Mekingsan di Pertiwi. Pertanyaan kita, yang Mekingsan itu apa? Jasadnya kah atau rohnya? Ya enggak? Ternyata jasadnya yang dipendam di Pertiwi Mekingsan, jasadnya yang disimpan di Agni. Rohnya di mana? Jelas karena ini dia masih kotor, belum ada proses penyucian, yang namanya ngaskara tetap masih disebut sebagai preta. Ya enggak? Nah, makanya akan dikuasai oleh, dalam teologi kita di Bali dipegang oleh Dewa Prajapati. Bagaimana kalau dia memunjung di Jaban Prajapati aja dipanggil? Berarti di Jaban Prajapati? Iya, di situ kita akan ada masa-masa mesra dengan leluhur. Baik. Berarti kalau seumpama dalam konsep tatanan daripada Sangga Pemerajaan itu tidak termasuk dari Preta ini? Tidak. Masih di Jaban Prajapati? Tidak boleh. Bahkan makanya jelas dalam Lontara Ji Sumendala, kalau kita ingin membuat karya ayu di Merajaan, atau di pura Mesangih sekalipun untuk upacara, kalau masih kita punya preta, tidak boleh melakukan itu. Berarti kalau masih ada yang Mekingsan boleh, tidak boleh. Kenapa? Kita enak di dunia melakukan penyucian sementara leluhur kita masih dalam bentuk buta cuil ya. Bagaimana kalau sudah di ngaskara gitu, seperti itu, sudah digesang dengan api? Ya? Bisa. Ya, tapi ingat, Mekingsan Digeni beda dengan Ngaben. Ya, Mekingsan Digeni sama dengan Mekingsan di Pertiwi. Karena dia belum ada status penyucian. Bahasa keren apa penyucian? Diksa yang disebut dengan ngaskara, sehingga status roh itu dirubah menjadi Siwa Pitra. Ini belum nih. Siwa Pitra. Ya. Berarti ketika badan kasar itu sudah diaben, di mana letak linggihnya dari Sangga Pemerajaan? Apakah di bataran? Tetap belum bisa masuk. Tetap belum bisa masuk. Di mana mereka makanya dipuja? Ketika kita ingin memuja beliau, makanya kita memunjung di balai macam begitu. Semanggen. Semanggen. Kita panggil dia.
Maka saya sendiri tidak ada lagi memiliki. Ini ya kita tidak memunjung lagi. Berarti kita semua di atas. kalau beberapa wilayah mungkin dia ada balai dangin. Persis. Iya, seperti ya kalau enggak ya disediakan meja aja. Betul, di balai yang disucikan seperti itu untuk memuja memunjung beliau. Berarti tidak masuk ke pemerajaan. Belum. Berarti yang memasuki proses kemerajaan itu adalah benar-benar Dewa Pitara itu. Sudah Dewa Pitara, sudah melalui proses ngunggahang Dewa Yang, sudah mau Pancalingo, sudah di Abeseko di situ. Iya, dan Ibunte, Bapante, Ibunte, Ragante ini adalah tidak tergantung dengan jenis kelamin. gender. Kenapa kita bahkan terus terang dia sudah lagi without matter sebenarnya, tapi sifat-sifat materi kan terbawa. Baik. Nggak bisa tidak. Nah, ketika mungkin Jero nanti, mohon maaf kita akan pulang ke sana. Ketika Jero nanti bertemu dengan Pertisentane nanti kan, pasti yang dilihat kan sosok Jero, orang bisa melihat roh kok. Iya, betul-betul. Tapi kesan memori fisikal ini akan terbawa. Oh, kakek saya datang, saya mimpi semalam gitu dia. Tapi tetap masih dunia mimpi. Tapi yang muncul kan dunia fisikal itu. Iya. Berarti no gender ya dari no, nggak ada itu. Kenapa? Sekarang kita buktikan bagaimana seorang roh dari seorang laki-laki maskulin kenapa bisa harus reinkarnasi pada wanita? Mengapa? Iya, seperti itu. Ya karena roh itu memang netral. Cucu saya adalah kakek saya, cucu saya wanita. Karakternya hampir sama terbawa. Jadi enggak mesti harus yang maskulin jadi maskulin. Seperti Asintia itu yang tidak tergambarkan dan tidak berbentuk sama berupa. ketika kita saat ini, ketika kita kembalikan ke roh murni, dia lebih sebagai listrik murni. Apakah besok dia masuk ke kipas angin, apakah dia masuk ke bola TL, apakah masuk ke preser, itu tidak menjadi masalah karena dia without identitas. Oh, baik. Nah, ketika seperti Ida sampaikan tadi, itu jelas sekali ya bahwa sudah ada tupoksinya. Ketika Ida menyampaikan tadi, ada roh-roh leluhur yang masih ingin berkomunikasi aktif lewat vibrasi energi kepada Pertisentanenya, seperti itu. Bagaimana ini Ida, pemujaan dan sering membuat semodal penyakit-penyakit yang akhirnya membuat Pertisentanenya itu harus mengaturkan sesuatu yang lebih. Bagaimana konsep pemandangan Ida terkait dengan hal itu? Banyaknya leluhur yang mapinunasan atau nagiang sama Pertisentanenya yang akhirnya kadang-kadang mereka kelimpungan sebab tidak ada dana atau biaya. Sebenarnya begini, mengapa bisa terjadi seperti itu ya? Mengapa? Itu dah lembaga tentang dunia eskatologi belum kita pelajari sehingga roh di situ merana dia. Baik. Iya enggak? Betul. Maka saya sering bilang, kalau saya menyelesaikan upacara seorang pendeta yang lebar tanpa doa pun kita, karena beliau sendiri sudah biasa jadi guiding, masa perlu diantar lagi? Itu langsung dikatakan Betara Langit. Ya, kan itu dia mampah dia istilahnya. Maka dengan demikian, bagi yang masih welaka, ini penting sekali edukasi ini yang kurang. Pemahaman sang diri. Bahasa saya disebut dengan manawatatul. Sehingga karena kurangnya pemahaman ini, kan itu dia hanya berhenti di aspek material, sehingga tuntutannya kurang Banten ini, kurang Banten ini. Saya sering kadang-kadang senyum. Sesangi yang belum belum terbayar dan sebagainya. Ini menyebabkan dia harus minta pada karena memori ini yang membawa, bukan Tuhan yang minta. Kemelekatan dulu itu. Ya. Apakah itu benar-benar terjadi dalam konsep roh itu, Ide? Tetap terjadi. Karena dia butuh pembebasan, karena maka itu dalam Hindu kehadiran seorang keturunan yang disebut putra diharapkan betul-betul memiliki makna ya, bukan arti ya. Putra, dari putra ye iting putra. Jadi put itu jatuh, tra menyeberangkan. Seorang anak keturunan harus mampu menyeberangkan leluhurnya dengan karma-karma baiknya. Demikian. Baik. Maka itu setelah leluhur yang lahir sebagai ayah kita mengadakan kita, dia melakukan 5 kewajiban Pancawida, maka sekarang dituntutlah kewajiban anak untuk ikut mendorong leluhurnya untuk naik. Sementara leluhurnya sendiri kan dari karakter kita juga kan macam-macam ini. Jadi besok pulang juga beda karakter dengan saudara yang lain kan. Makanya pemahaman agama penting sekali mengguiding ke sana. Sama ke dalam proses sedaraga misalnya. Ketika kita mati, kita masih berpikir ada di alam yang lain walaupun dikontrol oleh main kita. Berarti Anda berarti masih dipengaruhi alam pikiran. Tugas kita adalah melepaskan semua ini sehingga tidak ada ikatan kurang Banten ini, kurang Banten ini. Padahal saya sering katakan yang menyebabkan sebenarnya kurangnya itu sebenarnya kan Banten yang paling hakiki kan persembahan adalah pada diri. Betul. Banten inilah diri kita. Itu Banten inilah diri kita.
Ya, seperti terkait dengan seperti wacana Ida tadi bahwa kurangnya suatu lembaga untuk mereka yang sudah mengalami proses pensiun wanaprasta ini untuk mengarahkan dirinya kepada tahap itu, sehingga tidak ada lagi yang namanya kekurangan menuju proses pelepasan sehingga itu sendiri. Pulang. Iya, dan tidak ada petisentana yang harus membayar kaul-kaul dan disibukkan dengan hal-hal yang berbau kesakitan akibat vibrasi energi yang tersentuh dari leluhurnya, seperti itu deh ya. Sama dengan gini, para resi-resi kita yang mengambil jalan wanaprasta zaman dahulu, pernah nggak beliau diaben ketika beliau tinggal di hutan? Di mana beliau diistanakan? Karena beliau sudah menempatkan diri beliau sebagai yadnya beliau. Yadnya karena badan ini sudah upacara. Ini sebenarnya. Sementara kita sendiri belum mampu melepaskan keterikatan kita mengke media Banten-Banten ini. Maka ke depan, maka itulah sebabnya mengapa gerakan New Age Religion ini masuk ke Bali. Karena ada ruang kosong yang belum diisi oleh sistem kita, yang sesungguhnya kita miliki. Baik. Karena kita lebih banyak beragama di hiruk pikuk yang bersifat prawerti kedharma atau agama komunal. Personalnya kurang. Sehingga datangnya ajaran-ajaran baru ini yang dari India, mau dari apapun namanya, apakah perlu akhirnya masuk ke situ, mengisi kekosongan ini. Betul. Karena dilihat mungkin celahnya yang kurang. Itu sehingga diterima baik oleh mereka yang merasa penasaran ya. Karena agama kan harus menghadirkan ketenangan. Jadi problem solving. Tidak gegontuan mulai itu seperti itu. Nah, makanya kita harus adil. Ya, kita harus adil pada diri kita. Sudahkah sistem yang kita terapkan selaku pemegang pewaris modal yang aktif memberikan kepada saudara-saudara kita, sehingga betul-betul agama itu betul hadir sebagai problem solving. Bahasa saya tidak hanya menyangkut dunia kekinian, dunia juga bicara masalah akhirat ya. Ini yang penting. Ya, baik Ide. Dan ini konsep leluhur mudah-mudahan bisa dipahami dengan penjelasan dari Ide Pandita Empu. Kemudian ada juga segelintir pertanyaan yang benar-benar menggelitik tetapi dia mengena seperti menembak ke hati Ide. Ya. Seperti ini pertanyaan beliau. Mungkin mereka tuh tidak percaya dengan adanya adat istiadat dan budaya ini, bahwa memuja leluhur dalam konsep itu adalah ayah ibu kita, kakek nenek, kumpi dan keluarga kita. Tetapi sering saya dihadapkan dengan pertanyaan, itu kita di Bali, mungkin mengusung adat timur. Bagaimana dengan orang barat? Mengapa mereka tidak pernah kepongor ataupun kena kesakitan akibat dari leluhur? Mengapa kita berbeda dengan orang barat? Mengapa kita seperti ini dipantau oleh leluhur kita? Sementara orang barat kadang-kadang ateis tidak terjadi apa-apa pada mereka, bahkan mereka tambah kaya saja dengan dolar yang begitu tinggi seperti itu. Berarti membandingkan ya. Ya, jadi ini benar-benar komparasi ini membuat bingung untuk menjawabnya, sehingga mungkin itu yang lebih saya begini. Ketika orang tidak beragama bukan berarti tidak bertuhan. Mengapa itu? Agnostik. Itu paham agnostik ya. Saya sering dapat bel dari kelompok-kelompok di Indonesia. Saya senang sekali Dharma Wacana, dia komprehensif bilang. Anda dari mana Pak? Saya tidak beragama, tapi saya bertuhan. Ya, mereka justru lebih menghayati itu kalau kita lihat ketimbang kita yang beragama berlaku brutal. Dalam etika bertuhannya itu seperti apa Ida? Mereka itu bicara spirit. Jadi agama tanpa bingkai. Tapi mereka tunjukkan di instrumen mereka dengan kasih dan sebagainya. Karena ketika agama diturunkan menjadi sebuah tata pikir, seperti omongan sebelum kita tadi, menjadi sebuah ideologi, dia cenderung dia menjadi kapitalis untuk menguasai yang lain. Bahkan bersifat eksklusif, menyalahkan yang lain. Ya nggak? Betul. Maka itu banyak orang, saya nggak mau beragama, tapi saya bertuhan. Karena di situ ada sisi-sisi komunitas, politik identitas untuk banyak mencari masa. Jadi di sini dia. Betul, jadi sebagai praktisi langsung. Ya, langsung dia. Makanya kan ini penghayat ini di sini dia. Makanya dia tidak mau masuk agama. Karena agama menjadi sebuah identitas yang akhirnya kehilangan esensi nilainya. Berarti orang beragama itu belum tentu berketuhanan, tapi orang berketuhanan sudah pasti dia akan memuja daripada Tuhannya itu sendiri. Ya. Orang beragama atas nama agama, saya katakan reproduksi identitas. Dia mengaku paling bertuhan, bahkan dia menjadi multi level marketing dari Tuhan, bahwa dia hanya kuasa wacana, mendolak diri sebagai hakim otoritatif, menganggap dirinya bertuhan, yang lain tidak. Sebenarnya apa sih konsep agama itu secara sederhana di pemahaman ide-ide, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan mendadak orang-orang itu seperti muncul paling beragama seperti itu, Dok? Mungkin Ida bisa memberikan sekelumit penjelasan tentang agama itu sendiri. Sebenarnya kalau kita bicara masalah agama, apa sih agama? Iya. Kalau kita bicara bahasa hukum, kemudian bahasa antropologi, agama adalah keyakinan kepada Tuhan. Selesai tak? Ya kan? Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tetapi yang tidak simpel,
keyakinan kepada Tuhan dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keyakinan itu. Yang tersangkut paut ini yang ribet. Yang banyak bertebaran di sekelilingnya. Konsep tata nilai, tata pikir, tata laku, menjadi tata sarana. Kemudian kita ini padahal tata pikir, yang menjadi ideologi, tata laku menjadi sebuah etika, kemudian tata sarana, kan itu dia, tata instrumen. Ini semua bersifat relatif. Padahal semua agama kan intinya sama. Apa itu? Yakin kepada Tuhan. Tapi ketika yakin kepada Tuhan harus dihayati. Dia dibuatkan framework. Kalau saudara Islam meyakini Tuhannya seperti ini, praktiknya seperti ini, mulailah ideologi masuk. Seperti itu. Makanya di mana pertemuan kita? Masa katakan, kita ketemu di wilayah esoterik. Wilayah perennial nama dalam filsafat. Di ketuhanan itu kita ketemu. Jangan kita ketemu di ideologi. Ya kan? Tapi kalau kita memang satu agama, hendaklah ketemu di ideologi. Mengapa? Bayangkan, Hindu berbeda ideologi walaupun sama-sama memuja Tuhan. Betul. Kita menjadi tidak sepakat. Iya. Dan akhirnya terjadi yang ribuan tahun yang lalu. Karena perspektif kita beda. Iya. Perspektif kita beda. Ya kan? Tapi apalagi perspektif beda, mungkin kita masih bisa bersifat objektif. Tapi yang jadi masalah kan persepsi. Semua orang mendolak dirinya sebagai tokoh agama. Maka dalam situasi era globalisasi saat ini, apa yang harus dilakukan? Saya lihat seperti ini. Kita sudah keduluan melangkah secara teknologi, tapi kita belum siap membekali diri kita. Betul sekali. Sehingga kita berangkat dengan kondisi peta buta ini. Baik. Sehingga ketika peta buta semua mendolak, saya sudah tiba di sini, padahal dia belum berangkat, dia masih di peta itu tinggal. Tapi rasanya sudah mungkin jauh. Ya, itulah. Makanya penting sekali proses. Di proses ini penting ya. Berproseslah dulu, mau jadi sulinggih berproses dulu. Ini penting dulu nih. Menjadi tokoh ini berproses dulu, pahami dulu. Sehingga nilai-nilai kesucian agama tidak menjadi bias gara-gara kita yang merusak tatanan nilai kesucian itu. Dan untuk mengatasi ketika sudah terjadi seumpama dilema, seumpama terjadi dilema terkait dengan agama itu sendiri, apa sebenarnya konsep yang paling sederhana untuk bisa mendamaikan orang-orang yang berproblema terkait agama ini? Konflik itu keluar apa ke dalam? Keluar dan ke dalam. Nah, sekarang benahi dulu di dalam, karena yang di luar itu mulat sarira, self understanding. Mulat sarira. Ya, mulat sarira dulu. Kelisa mengklaim ini, nah kalau sudah keluar pasti punya kepentingan politis, kebijakan dan sebagainya. Adakah saya dirugikan oleh pelaksanaan? Ini kan permasalahan untung rugi. Betul. Ya enggak? Kalau kita bicara masalah agama, keyakinan pada Tuhan, engkau begini, aku begitu, sama saja toh? Ya enggak? Tapi ternyata di tataran engkau begini, ternyata engkau begitu, engkau tidak ikut saya, tidak ikut begini, kok salah itu. Eksklusivisme. Dan memang dalam sejarah perjalanan agama, tidak satu pun agama luput dari eksklusivisme. Bahkan zaman dulu juga bilang, di luar ini tidak ada kebenaran, hanya kebenaran pada dirinya, monopoli. Makanya wacana-wacana global mengajarkan kita apa yang disebut dengan moderasi. Moderat berpikir. Ya, proses bagaimana kita berpikir bahwa kita bisa menerima eksistensi orang lain sama dengan diri kita, dengan catatan gitu dia. Kita punya ruang halaman masing-masing di mana kita boleh masuk, di mana tidak. Ini yang penting. Disinilah tatanan mulai. Maka saya katakan agama itu kan ada 5C lah. Satu adalah tuntunan. Baik, tuntunan. Kedua adalah tatanan. Tatanan. Yang ketiga kita tontonan. Tontonan. Mampu nggak menjawab tantangan dan tuntutan zaman. Tuntutan zaman itu 5 ya, faktinya luar biasa. Ya, ini sini penting. Karena kalau agama hadir tidak mampu menjawab tuntutan zaman, kan dia katakan, maka dia menjadi erat gayut dengan budaya, karena budaya ini adalah itu instrumen untuk melangsungkan hidup. Baik, ini dia pertanyaan yang paling puncak gitu. Ya. Kalau agama, ketika agama yang harus dihadapkan dengan keterkaitan ragam budaya, di sini terjadi sedikit berbenturan ide, karena akan berbicara tentang simodreste, desa kalopatre, dan juga lokal jenius, kearifan lokal. Bagaimana menyikapi ketika agama dimasukkan dalam skup budaya itu, ide? Sebenarnya begini, ada satu wacana bijak dari seorang ilmuwan bernama Paul Tillich ya. Nah, kalau kita simpulkan, tidak satu pun agama yang luput dari budaya. Tidak satupun agama yang luput dari budaya. Kemudian? Makanya dia agama tidak murni sebagai teologis. Dia adalah teoantropologi. Antro kan manusia, manusia kan budaya. Jadi dengan demikian, apa kata Paul Tillich? Melalui agama, budaya memperoleh makna. Melalui agama, budaya memperoleh makna. Ya kan? Melalui
budaya, agama memperoleh bentuk. Berarti ini keterkaitan satu sama lain yang makanya ini benar. Hanya sekarang masalahnya banyak budaya imitasi yang dipakai oleh seseorang yang tidak memberikan makna kepada budaya yang dia lakukan. Itu namanya imitasi. Dan ini yang menimbulkan konflik? Betul. Bagaimana menyikapinya? Kita kembali, jangan menjadi orang duplikasi, jangan menjadi orang imitasi. Jadilah dirimu sendiri, to be yourself, not the others. Not the others. Ya, ini penting. Maka ini penting sekali, tidak bisa tidak. Baik, Ide. Ketika seseorang sudah beragama, kemudian dia itu menjunjung tinggi budayanya, benar-benar setindih terhadap adat istiadatnya. Tetapi dia dihadapkan dengan problema waktu, di mana kita di Bali terkenal dengan sistem adat atau nyama beraya suka duka yang begitu tinggi. Ketika tungku Banjar dia harus hadir. Namun ketika profesinya menjadi seorang dokter atau apa yang mengusung waktu yang tinggi, dia tidak bisa hadir mengusung budayanya. Jadilah ini perdebatan antara pekerjaan dengan budaya dan agamanya itu. Bagaimana menghadapi dilema itu yang memunculkan dia harus terlepas pisah daripada budaya aslinya itu sendiri, Dok? Ini, apa yang kita warisi di Bali ini masih budaya agriculture, budaya pertanian, budayanya komunal, ya kan? Homogen. Sementara kita sekarang sudah heterogen. Dan budaya industri yang notabene efisien praktis. Tugas agama ya harus siap menadjustment, beradaptasi terhadap budaya menjadi tuntutan global ini. Pada sisi mana? Bukan pada sisi keyakinannya, bukan pada sisi tata nilai, ya. Ideologi, oke, ideologi akan bisa beradjustment nih, maka sesuaikan. Maka konsepnya apa? Kita udah diajarin deh kemulan kita. Trimurti, Utpeti, Setiti, Perlina, kayangan tiga kita, Utpeti. Ciptakan yang baru kalau memang dibutuhkan. Pelihara yang masih cocok, Perlina yang tidak. Oke, lebur yang tidak cocok. Kenapa kita sudah diajarkan relativitas di wilayah agama kita absolutkan? Coba kita lihat budaya Bali. Budaya Bali yang kita warisin ini tidak murni dari satu zaman. Zaman apa aja itu, Dok? Mulai kita kembali masalah zaman pegunungan. Itu kan banyak sekali budaya Cina masuk ke situ. Akulturasi. Akulturasi, ya nggak? Coba lihat di Pura Bali Utara. Balingkang. Ya, Balingkang, kemudian sampai Tejo Kulo kan situ banyak kan? Ya, betul. Itu semua budaya-budaya yang kita adopsi dari luar. Sampai uang bolong sekalipun uang kepeng itu kita bukan milik kita itu. Memang bukan. Ya nggak? Akhirnya menjadi satu benda sakral di wilayah agama. Bagaimana mungkin terjadi? Akulturasi. Makanya sekarang kita terus akan terjadi. Jangan anti dengan perubahan. Tetapi ingat, kata Gandhi baik. Memang enak berenang di laut tradisi, tapi kalau sampai tenggelam tolol namanya. Tapi saya gini kan, hal-hal budaya yang memang memberikan Anda satu konsep, kemudian sebuah tatanan dan tuntun untuk pemerdekaan diri, itu yang dilanjutkan. Karena titik tolak berkebudayaan dalam bahasa Sanskerta, walaupun budaya juga Sanskerta, di situ ada namanya samskirti. Sam artinya gabungan, kirti artinya aktivitas-aktivitas mulia. Aktivitas-aktivitas mulia inilah sesungguhnya mengangkat harkat martabat Anda sebagai manusia. Karena alam sudah siap saji, apa yang disajikan oleh alam kemudian begitu juga Anda sajikan, Anda tidak punya peran di dalam persembahan Anda. Maka kan orang bilang, oh kita sederhana, patram puspam palam toyang. Berarti peran manusia untuk memberikan nilai baru kepada patram puspam itu di mana? Ya enggak? Betul. Berarti saya katakan, berarti kita mempersembahkan dari buah langsung dari pohonnya. Manusia apa yang dipersembahkan? Kan mengubah buah itu menjadi sebuah tatanan. Baik. Disinilah samskirti, memberikan nilai baru, memberikan nilai asas manfaat, sehingga di situ manusia bisa melakukan pemerdekaan diri. Kembali ke teknik yang lebih luas, yakni melepas kemelekatan dan mengisi ruang-ruang kosong itu ya. Berarti kita boleh berakulturasi selama itu adalah ruang kosong yang belum tersentuh ranahnya seperti itu deh ya. Luar biasa sekali. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada kali ini dengan sosok seorang yang benar-benar luar biasa sekali, baik di dunia sosial media maupun di pertelevisian, juga di ranah dalam dunia kenyataan ini, dalam ayah-ayahan Ide Dwi Jati, kemudian dikse menjadi Ide Pandita Empu Jaya Acarya Nanda. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi suatu pegangan bagi kita semua terhadap agama, budaya, adat istiadat yang saat sekarang ini tengah mengalami goncangan dan sedikit berpolemik di kedepannya. Nanti semoga diharapkan menjadi lebih baik lagi setelah mendapat wejangan atau pemahaman dari Ide Pandita Empu. Akhir kata saya Jurtapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih banyak atas
kehadiran Anda juga menyimak acara ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sinar Titiang Antuk Pramosanti. Ngiring dah? Yeah. Om Santi 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 Om.